Wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, para pemirsa yang budiman, pencinta syiar dakwah Islamiyah dimanapun saja berada, bersyukur malam yang mulia barakah ini kita berjumpa kembali dalam dialog kajian Islam Lombok TV bersama dalam damai. Dan pemirsa, kita bersyukur setiap nafas yang kita hembuskan, setiap detak jantung kita, setiap darah yang mengalir di sekujur tubuh kita, itu tandanya kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah SWT. Semoga kita bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk kebaikan, untuk menebar kedamaian, menebar cinta kasih, dan menebar ilmu pengetahuan. Seperti halnya yang kita akan lakukan dan terus siarkan pada setiap malam Jumat lewat stasiun Lombok TV bersama dalam damai. Mudah-mudahan acara syiar dakwah kajian dialog Islam kita senantiasa mendapatkan ridha rahmat Allah SWT, dan kita bisa mengambil manfaat, mengambil pengetahuan, menambah wawasan kita, menambah bekal-bekal kita untuk bisa menjalani kehidupan dengan mudah, dengan lapang, dan tentunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mirsa, seperti biasa kita menghadirkan banyak narasumber dari tokoh agama, tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan juga dari tokoh akademisi, para dosen Universitas Islam di Mataram dan di manapun saja. Dan malam ini hadir Bapak dosen dari UIN Mataram, Bapak Dr. Haji Ahmad Mahasim MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun tentunya dengan segudang kesibukan mirsa di kampus, tapi juga insya Allah tetap menebarkan pengetahuan dan wawasan keilmuannya kepada kita, terutama juga pemirsa Lombok TV, yang juga pada waktu sebelumnya juga narasumber kita sering memberikan tausiah dan memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan semua itu juga menambah bekal kita untuk menjalani kehidupan yang lebih mudah. Baik, pada malam ini pemirsa kita akan angkat satu tema tentang merekat ukhuwah Islamiyah, seperti itu Pak narasumber ya. Merekat jalinan persaudaraan, merekat jalinan kekerabatan, keakraban, persahabatan, dan seterusnya. Ini kan modal yang besar bagaimana kita juga menumbuhkan kedamaian dengan kebersamaan, dengan persaudaraan. Walaupun kadang-kadang kalau akhir-akhir ini pemirsa, kita sering juga melihat ada perselisihan, ada hal-hal yang juga kadang-kadang membuat persaudaraan ukhuwah itu sedikit pudar. Tapi kita tidak ingin harapkan itu padam. Nah, bagaimana tentunya pandangan konsepsi Islam tentang merekat jalinan ukhuwah Islamiyah ini? Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Lombok TV dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan pada malam ini dan seterusnya kita tergolong orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini tema yang diberikan oleh moderator Ustadz Muhammad Husni SAG, yakni bagaimana merekat ukhuwah Islamiyah. Sebelum kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, ada beberapa macam-macam ukhuwah dulu. Ukhuwah dari kata akho, akhun, ukhti, akhi, semuanya itu adalah persamaan. Namun di dalam Al-Quran, marilah kita membaca dalam surah Al-A'raf ayat 172, di mana bahwa manusia itu diberikan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia yang sama. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ahadza rabbuka min bani adama min zuhurihim
dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan ruh calon bayi yang berada di alam rahim seorang ibu, maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, wahai calon bayi, sebelum saya tiupkan ruh, dengan pertanyaan Allah, apakah kalian nanti akan mengakui aku ini sebagai Tuhan kalian? Calon bayi tersebut menjawab, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya akui engkau ini sebagai Tuhan kami. Begitu kita mengikrarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang akan melaksanakan pengabdian, maka di sana ada beberapa konsekuensi. Antara lain ada konsekuensi sosial. Konsekuensi sosial bahwa manusia begitu berada di alam rahim kemudian lahir di sana tanpa membawa barang, tanpa membawa apa-apa, apalagi membawa gelar. Jadi manusia lahir tentu membutuhkan pertolongan. Apakah itu mereka lahir di rumah sakit, lahir di puskesmas, lahir di dukun dan sebagainya, yang jelas manusia itu lahir tanpa membawa apa-apa. Ini konsekuensi sosial bahwa manusia pasti membutuhkan pertolongan. Tidak ada seorang ibu yang bisa melahirkan sendiri kemudian membawa bayinya sampai kemana saja, tidak ada. Itu konsekuensi sosial. Kemudian yang kedua ada konsekuensi hukum. Setelah manusia ditiupkan ruh oleh Allah, yang sebelumnya manusia itu berjanji di hadapan Allah, maka konsekuensi hukum adalah kewajiban manusia untuk mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan apa saja untuk tidak melaksanakan perintah. Itulah konsekuensi hukum. Sehingga semua manusia yang sebelum ditiupkan roh tadi berjanji di hadapan Allah tanpa terkecuali. Jadi di hadapan Allah semuanya sama, bahwa manusia itu berjanji untuk mentaati perintah Allah. Itulah konsekuensi. Terkait dengan tema kali ini, bahwa bagaimana merekat uhuwah. Yang pertama, uhuwah itu sebenarnya bukan saja uhuwah Islamiyah. Uhuwah Islamiyah itu masuk dalam urutan keempat yang dalam buku-buku yang saya baca dan saya analisa. Yang pertama itu namanya uhuwah ubudiyah, bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama. Semua makhluk bahkan di hadapan Allah itu sama. Apa persamaannya? Sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh makhluk yang satu dan yang lainnya saling merusak. Ini dikatakan uhuwah ubudiyah antara manusia, malaikat, kemudian manusia dengan alam, manusia dengan matahari, bulan, bintang, sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama melaksanakan pengabdian. Apa contoh pengabdian yang dilakukan oleh malaikat umpama? Malaikat pengabdiannya itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih terus-menerus. Kemudian apa yang dilakukan oleh makhluk lain seperti matahari umpama? Matahari selalu melaksanakan pengabdian, di mana dikatakan di dalam surah Yasin, wasamsu tajri limustaqarril laha zalika takdirul azizul alim. Jadi matahari ini selalu berputar, berjalan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak bisa membantah juga. Ini artinya bahwa manusia dan makhluk-makhluk yang lain sama-sama melaksanakan pengabdian yang dikatakan dalam uhuwah yang pertama adalah uhuwah ubudiyah. Dan sama-sama nanti akan dikembalikan oleh Allah dengan kembali kepada sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam
Al-Quran, zalika takdirul azizil alim. Jadi manusia akan kembali di hadapan Allah SWT. Begitu juga makhluk-makhluk yang lainnya. Baik. Dan pemirsa, luar biasa, kita tidak hanya mengetahui hanya satu ukhuwah persaudaraan kita antara kita dengan saudara kita semuslim atau satu agama, satu keyakinan, satu keimanan, tapi juga bahkan yang pertama tadi ukhuwah ubudiyah, berarti dengan makhluk lain, ini juga hewan, binatang, artinya kita sama-sama makhluk seperti itu ya, tidak bisa saling merusak, mengganggu ekosistem alam dan seterusnya, seperti itu. Ustaz. Jadi antara manusia dan makhluk tidak boleh mengganggu, manusia tidak boleh mengganggu makhluk yang lain, sehingga harus menjaga kelestarian alam, harus menjaga kelestarian lingkungan, dan jangan sampai merusak alam. Sehingga kalau merusak alam, maka nanti ada juga sanksinya. Sanksi ketika manusia merusak alam, sanksinya apa? Dikatakan di dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa nanti kalau manusia itu merusak alam, maka nanti akibatnya juga kepada manusia. Itulah sanksinya. Kemudian itu yang kedua, ukhuwah itu disebut dengan ukhuwah insaniyah. Nah, kalau tadi ukhuwah yang pertama itu semua makhluk bersaudara, maka tingkatan yang kedua itu adalah level manusia. Dikatakan ukhuwah insaniyah, semua manusia bersaudara, tidak boleh menyakiti, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling merusak. Sehingga dengan tegas dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Tidak dikatakan bahwa sesungguhnya orang muslim bersaudara, tidak. Tetapi orang-orang yang beriman. Nah, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka di sini ukhuwah insaniyah, antara manusia yang satu dan yang lainnya bersaudara. Kenapa dikatakan bahwa suatu contoh ukhuwah insaniyah ini sangat penting ketika kita berurusan dengan muamalah. Ketika kita berurusan dengan muamalah, tidak bisa kita menggunakan ukhuwah Islamiyah. Wah, harus saya belanja dengan orang muslim, tidak bisa. Harus saya pergi naik bis dengan sopir muslim, tidak bisa. Harus saya naik pesawat menunaikan haji dengan pilotnya muslim atau pramugari muslim, nggak bisa. Jadi ukhuwah insaniyah ini lebih luas lagi cakupannya, bahwa dalam tataran muamalah maka semua manusia itu saling membutuhkan, saling menjaga, saling melindungi. Baik, ada satu pernyataan kalau terkait dengan muamalah ini, Ustadz ya, bagi orang yang punya keyakinan beda, ya kita juga beda kan, bagi mereka agama mereka seperti itu. Berarti kita tidak harus dibatasi dengan ukhuwah iman saja, Ustadz, yang insannya ini. Semua kita bersaudara dan sama seperti itu. Itu kalau ukhuwah insaniyah. Sehingga dalam tataran manusia yang satu dan yang lainnya harus saling menghargai, bahkan harus saling menghormati. Di sana dikatakan di dalam Al-Quran bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya harus saling menghormati, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa manusia apabila diberikan penghormatan dengan suatu penghormatan, maka harus menjawab dengan paling tidak sama atau bahkan lebih. Artinya di sini bahwa kalau kita dihargai, dihormati oleh siapapun, maka harus saling menghargai, saling menghormati. Jadi tentunya dalam ukhuwah insaniyah ini pada tataran ekonomi, tataran bisnis, tataran muamalah, tataran sosial sekalipun, bahwa tidak ada jalan raya milik umat Islam, nggak ada. Jalan raya milik manusia, kemudian jembatan milik manusia. Dalam tataran sosial kemasyarakatan itu menjadi ukhuwah insaniyah yang kita pakai. Dan memang satu keniscayaan, Ustaz ya, kalau pemirsa kita tidak bisa tadi menyekat satu bidang-bidang tertentu dalam hidup ini. Tapi itu adalah satu yang menyatu dengan yang lain juga. Tadi ada jalan untuk khusus orang-orang tertentu. Tidak sehingga dalam Al-Quran sendiri dikatakan wa iza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila atau siapa saja di sana memberikan penghormatan, jadi bukan saja hormat semacam hormat
dihormat bendera merah putih, bukan. Menghargai seseorang, apabila ada orang menghormati, menghargai, saling menyayangi, maka itu ukhuwah insaniyah, harus saling mengayomi di sana. Saling pengertian. Saling pengertian. Baik, Ustaz, kita break sejenak, dan pemirsa masih banyak dan panjang juga tentunya ulasan tentang bagaimana merekat ukhuwah ini oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Muhasim. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Baik mirsa, tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita wujudkan untuk bagaimana bisa merekat, membangun persaudaraan, membangun ukhuwah yang mungkin pemikiran kita awalnya hanya sebatas kita sebagai seorang muslim dengan muslim saja, tapi ukhuwah yang begitu luas, Ustaz, ya. Ukhuwah tadi, ubudiyah, kita sesama makhluk punya nilai-nilai persaudaraan yang harus saling menghargai, harus saling menjaga, harus saling merawat semua itu. Termasuk juga ukhuwah yang kedua tadi, Ustaz, ya. Insaniyah. Nah, ini bagaimana yang kedua ini, ukhuwah insaniyah? Ya. Tadi memang yang kedua itu ukhuwah insaniyah tadi ya. Insaniyah. Yang ketiga itu adalah ukhuwah watoniyah wa nasab. Ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan, persamaan dan tujuan yang sama, sama-sama kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ini disebut dengan ukhuwah watoniyah. Sehingga siapapun di negara Republik Indonesia ini tidak boleh merusak tatanan negara. Apakah itu mulai dari aparat hukum, kemudian pakar ekonomi, semuanya tidak boleh merusak tatanan negara ini. Jadi menjadi kewajiban semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang memiliki KTP di warga di Indonesia ini, menjadi kewajiban bersama untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Dari perpecahan harus dijaga, jangan sampai terjadi perpecahan. Harus dijaga juga dari pemikiran-pemikiran yang merusak moral bangsa. Juga dari paham-paham yang merusak keutuhan negara, dari paham-paham yang merusak pemikiran-pemikiran atau kenyamanan warga negara Indonesia, sehingga termasuk juga paham-paham radikalisme yang merusak, mengganggu ketentraman, kedamaian, keamanan negara ini memang harus kita jaga betul, bahwa ukhuwah watoniyah ini menjadi kewajiban bersama, bukan saja menjadi tugas aparat, bukan saja menjadi tugas aparat hukum atau petugas keamanan, tetapi setiap warga negara Indonesia ini bersama-sama menjaga keamanan, keutuhan bangsa ini dari segala bencana, termasuk dari segala pertikaian. Jadi suatu contoh, kebersihan bukan saja tugas negara, kebersihan tugas warga negara. Warga negara. Keamanan bukan saja tugas negara, tapi tugas warga negara. Ini bedanya. Jadi ukhuwah watoniyah ini tugas bersama untuk sama-sama menjaga keutuhan negara, sehingga apapun yang diperintahkan oleh negara tidak boleh kita membangkang. Maka kalau ada mengaku warga negara Indonesia yang tidak taat pada aturan negara, itu memang perlu dipertanyakan, perlu diperbaiki. Karena kita berada di negara tersebut, ya. Karena kita berada di negara Indonesia, maka menjadi kewajiban semua warga negara, baik yang punya KTP di sini ataupun yang tempat tinggal di lain tetapi pernah lahir di Indonesia, itu menjadi kewajiban bersama untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sehingga tepat kalau dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu di sini adalah satu tujuan untuk menjaga keamanan, kedamaian bangsa. Karena kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain atau negara-negara lain, memang sangat indah dan sangat damai kita yang berada di negara Republik Indonesia ini. Baik, ada juga ini Ustaz terkait dengan bagaimana memahami kalau kebinekaan itu perlu kita rajut juga. Keberagaman kita bukan berarti perbedaan yang memunculkan perselisihan ataupun riak-riak perpecahan seperti itu, kan Ustaz. Walaupun kan di Indonesia banyak organisasi, banyak partai politik, banyak golongan dan kelompok. Lalu dalam kemajemukan itu bagaimana menyatukan? Memang begitu. Di
di Indonesia itu kan memang banyak golongan, Bahkan paham ya. banyak paham, banyak partai, banyak golongan, banyak organisasi. Tapi kalau boleh saya mengibaratkan, suatu pintu gerbang. Setelah kita masuk ke dalam pintu gerbang, di sana ada rumah besar. Rumah besar ini banyak kamar-kamarnya. Kamar-kamar. Ya, kamar A, kamar 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, inilah kamar-kamar inilah berbeda aliran-aliran tadi. Beda organisasi, kamar. Tetapi pada prinsipnya kita, bagaimana orang yang tinggal di suatu rumah itu merasa nyaman. Baik. Tidak enak rasanya tinggal di rumah yang mewah, rumah yang bagus, besar, namun tidak nyaman, nggak enak. Nyaman. Nah, pintu masuknya tadi kita lewat pintu gerbang, itulah uhuwah tadi itu. Uhuwah, kebersamaan. Satu pintu, Ya, gerbang, satu pintu. gerbang. Adapun berbeda organisasi, Pama NU, NW, Muhammadiyah, itu hanya satu rumah besar yang berbeda kamar. Tetapi pada prinsipnya sama-sama menjaga tadi watonnya, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sama-sama satu tujuan ya. Sama-sama satu tujuan. Untuk membangun kemaslahatan Iya. umat. Itu uhuwah yang ketiga. Yang Nah, ketiga. ini Ada lagi satu lagi nih. Ada lagi dua lagi. Lagi dua lagi ya. Nah, Baru tiga. uhuwah yang keempat itu adalah baru yang sering kita dengar di spanduk. Ini uhuwah Islamiyah. Kita baca di spanduk kemarahan banyak ya. Ini yang sering kita Halal baca di bihalal, spanduk. ada Ya, uhuwah. itu ada uhuwah Islamiyah. Inilah yang macam atau uhuwah yang keempat itu adalah uhuwah Islamiyah. Sehingga ini yang sering disebutkan bahwa kita setiap ada momen-momen atau halal bihalal, wajar kalau halal bihalal itu tertulis dengan mari kita memperkuat uhuwah Islamiyah. Dan memang terasa bahwa uhuwah Islamiyah ini kita lihat ketika kita melaksanakan ibadah haji, gitu. Ibadah haji. Di sana memang terasa betul bahwa uhuwah Islamiyah di sana ada satu tujuan, Satu lokasi juga ya? satu tujuan, satu lokasi, satu waktu. Satu waktu. Tidak ada orang yang berbeda hari wukufnya, nggak ada. Kalau berbeda hari sholat arba'innya wajar, berbeda wajar itu. Tetapi tidak ada satupun orang yang melaksanakan ibadah haji hari wukufnya beda, itu nggak ada. Wukufnya pasti sama. Inilah nampaknya bahwa uhuwah Islamiyah, bahwa betul-betul. Nah, kemudian dalam melaksanakan ibadah, suatu contoh bahwa semua punya niat yang sama. Apapun organisasi dan alirannya, ketika berada di tanah suci, tidak ada satupun yang punya niat berbeda. Niatnya hanya untuk ibadah. Nah, sekalipun ada yang melaksanakan Ibadahnya yang kadang ada yang macam-macam. cara yang beda. Ada yang takbir kemudian bersedekap, ada yang takbir kemudian tangannya ke bawah seperti orang siap gerak, ada yang takbir kemudian bersedekapnya tapi ke atas. Itu beda-beda memang. Tetapi ada yang kata kunci tadi itu niatnya adalah untuk ibadah. Niatnya ibadah. Caranya Niatnya. berarti boleh beda caranya seperti itu. Iya, itu mengenai cara itu boleh beda tergantung aliran-aliran mereka. Tetapi ada kata kunci Islamiyahnya, uhuwah Islamiyahnya semua, bahwa di sana menundukkan persatuan umat Islam dunia. Wajar kalau di dalam undang-undang itu perdamaian abadi di sana ya, bahwa bagaimana umat Islam terasa damai ketika mereka tawaf. Tidak ada satupun yang tawafnya arusnya membalik arus atau tawafnya ke arah kanan, nggak ada. Semuanya ke arah kiri. Uhuwah Islamiyah, persatuannya di sana. Kemudian tidak ada satupun yang arahnya sa'inya macam-macam. Nah, jadi disinilah dalam uhuwah Islamiyah menandakan bahwa di sana indahnya Islam. Di sana Islam itu memang damai. Di sana itu memang dalam pelaksanaan ibadah semuanya menghadap yang sama, putaran yang sama, wukufnya yang sama. Bahkan di dalam melaksanakan jamarat sama semuanya. Ini betul-betul keindahan dan kedamaian di dalam uhuwah Islamiyah. Ini tentu uhuwah yang keempat ini luar biasa. Ya, tentunya kita melihat potret tadi dalam ibadah haji ya, semua dengan konsep visi tujuan yang sama, walaupun ada dalam cara ibadah itu sedikit-sedikit beda ya Ustaz ya. Baik, tentu masih banyak ini yang ingin diulas oleh Bapak narasumber kita. Mirsa, namun setelah yang satu ini kita akan kembali. Kalau tadi kita sudah ini tahu atau paham satu ukhuwah, dan ukhuwah yang berikutnya tadi sampai ukhuwah insaniyah Islamiyah yang keempat. Islamiyah yang keempat tadi.
Intinya bagaimana semua itu kita bisa serap dan pahami, lalu bagaimana yang terpenting mengaktualisasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada lagi ini kayaknya satu ukhuwah lagi ya, lima ukhuwah Ustaz ya, 5 ukhuwah. Nah ini satu ukhuwah yang mana ini yang terakhir ini? Iya. Jadi memang dari macam-macam ukhuwah yang tadi, bahwa dari ukhuwah ubudiyah, kemudian ukhuwah insaniyah, kemudian ukhuwah watoniyah. Yang keempat itu ukhuwah fi din al-Islam. Jadi tidak boleh kita dalam mengaku dalam agama kita itu menjadi orang yang serba suci. Artinya boleh meyakini agama kita benar, silakan. Tetapi dalam ukhuwah Islamiyah ini jangan sampai mereka kita itu merasa bahwa diri paling benar. Agama kita benar, iya. Agama kita benar, iya. Tetapi jangan sampai kita merasa paling benar. Jadi kalau merasa diri paling benar berarti orang lain salah. Maka dalam ukhuwah Islamiyah itu antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya harus saling mengayomi, harus saling melindungi. Ini satu agama. Maka kalau ada orang yang kalau berkompetisi boleh atau gimana Andi, kan berkompetisi dalam satu hal umpamanya, itu lain lagi itu ya. Nah, maksud saya begini, dalam ukhuwah Islamiyah antara kalaupun berbeda agama, berbeda aliran, berbeda kelompok kan? Ya, tetapi tetap bahwa dalam Islam itu harus saling mengayomi. Tidak boleh saling mencaci maki kelompok yang satu, apalagi saling menyakiti. Saling mencaci maki tidak boleh, apalagi saling menyakiti. Baik. Karena itu jelas bertentangan dengan hukum Islam. Apalagi saling membunuh. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat juga, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, bahwa jangan saling mencari-cari kesalahan, jangan saling mengungkit-ungkit aibnya orang, apalagi menyebarkan ya, apalagi menyebarkan fitnah, apalagi menyebarkan isu hoax. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena apa? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Maka kita tidak boleh saling mencaci maki, saling mencela teman kita yang satu dengan yang lainnya. Karena kalau itu diibaratkan dengan orang yang suka memakan daging temannya sendiri. Jadi jangankan daging yang enak saja, tetapi sudah kadaluarsa juga ada benar, apalagi dengan memakan daging temannya. Makan daging juga bisa mau ya ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumu gitu ya. Nah, itu tingkatan macam ukhuwah yang keempat tadi adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi kita sebagai umat Islam dimanapun harus di sana saling menyayangi, sehingga benar apa yang dikatakan di dalam surah Al-Fatihah ayat 2, 3 dan seterusnya, bahwa Ar-Rahmanur Rahim, bahwa Allah itu maha pemurah dan maha penyayang. Maka umatnya ini harus saling menyayangi, tidak boleh bermusuhan, dimanapun tidak boleh, karena jelas bertentangan dengan agama. Setiap saat kita baca itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah kalau ditanyakan tadi, inilah aplikasinya. Aplikasi bagaimana mengaplikasikan implementasi dalam kehidupan nyata, bahwa ukhuwah fi din al-Islam ini antara kita sama umat Islam itu harus saling menghargai. Kalaupun tadi terjadi perbedaan di dalam melaksanakan ibadah, terjadi perbedaan, ada yang sholatnya dengan cara-cara yang berbeda, kita hargai. Ternyata itu ada panutannya, ada imamnya yang digunakan, ada yang dipakai. Ada dasarnya ya. Ada penegasannya. Kalaupun terjadi perbedaan ketika kita hari raya Idul Fitri, apakah 29 hari apa 30, tetap yang jelas itu adalah Idul Fitrinya, fitrahnya, kembali ke kesucian maksudnya, bukan kita melihat suatu perbedaan, tapi kembali kepada kesucian. Itulah memang bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan para imam, para umat. Itu memang suatu rahmat dan kasih sayang yang harus kita hargai. Nah, itu yang tingkatan ukhuwah yang keempat. Oleh sebab itu, dalam tingkatan ukhuwah fi din al-Islam ini tidak boleh siapapun merusak agama.
Tidak boleh siapapun merusak akal orang-orang beragama Islam ini. Nah, kalau kita tidak boleh merusak akal pikiran, maka ini sebabnya larangan meminum minuman keras, larangan meminum khamar, larangan judi, bertenung dan sebagainya, karena akan merusak akal dan pikiran. Tidak boleh juga dalam umat Islam ini ada paham-paham yang merusak internal umat Islam sendiri. Seperti adanya pengeboman sana sini, jelas bertentangan dengan Islam. Bagaimana kalau dikatakan apakah hukumnya? Jelas haram hukumnya, karena ayat Al-Qur'an sendiri mengatakan wala tajassasu wala yaghtabadukum ba'da. Jangan sampai mencari-cari kesalahan orang aja tidak boleh, apalagi berbuat salah. Apalagi berbuat salah. Baik, kalau tadi mencaci saja stop, pemirsa, jangan ya. Apalagi menyakiti. Apalagi menyakiti. Menyakiti ya bisa saja membunuh ya. Iya, jelas bertentangan, karena dalam maqasid syariah itu ada hifdzun nafas. Hifdzun nafas ini harus kita jaga jiwa. Jiwa kita jaga, jiwa keluarga kita jaga, jiwa tetangga kita jaga. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga dan saudaramu dari segala yang berbahaya. Nah, mengebumkan sangat berbahaya. Teroris sangat berbahaya. Maka itu harus jangan pelihara orang-orang seperti itu. Maka sehingga kalau ada harus diluruskan pemahaman. Harus diluruskan pemahaman-pemahaman seperti itu harus kita jaga. Jangan sampai merusak tatanan bernegara, tatanan beragama, jangan sampai dirusak oleh paham-paham seperti itu. Itu yang keempat. Nah, ini dari yang kelima. Baik, yang terakhir ini ya. Yang terakhir ya. Yang kelima itu dikatakan adalah uhuwah tijarah. Ukhuwah tijarah. Nah, ini mirsa jarang kita dengar ini. Tijarah ya. Ukhuwah tijarah ini adalah para pelaku ekonomi, para pebisnis, para pengusaha. Itu dikatakan ukhuwah tijarah. Para pelaku ekonomi, pebisnis, pengusaha sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Karena sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, tidak ada tujuan untuk mensejahterakan diri sendiri, tidak ada. Apalagi memperkaya diri sendiri gitu. Tetapi sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat. Sehingga dalam implementasi macam-macam uhwah, dari uhwah yang pertama sampai uhwah yang kelima tadi itu, maka ada tahapan-tahapan uhwah. Tahapan uhwah yang pertama itu adalah ta'awun. Tahapan uhwah. Ta'awun ini saling memberi pertolongan antara teman yang satu dan yang lainnya, antara manusia yang satu dan yang lain, saling memberikan pertolongan. Nah, kemudian itu ta'awun. Yang kedua, tingkatan atau tahapan uhwah yang kedua itu ada tafahum. Tafahum. Saling memahami. Jadi saling memahami. Ya, tafahum di sini saling memahami. Maksudnya di sini begini. Kalau dalam di uhwah tijarah umpama, saling memahami, penjual memahami pembeli, pembeli memahami penjual. Penjual tentu ingin mendapatkan keuntungan. Pembeli ingin mendapatkan kepuasan. Saling memahami. Maka karena antara pihak pembeli dan pihak penjual dalam tingkatan uhuwah yang dikatakan tafahum, saling memahami, maka tidak boleh saling merugikan. Saling merugikan. Jadi sehingga dalam Islam bagaimana etika bermuamalah, etika jual beli, etika berbisnis itu sebelum melakukan transaksi muamalah ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar itu artinya baik. Jadi mencari kebaikan di antara para pihak. Maka ada nama khiyar majlis dalam tataran. Khiyar majlis sebelum meninggalkan majlis jual beli, apakah barang tersebut itu akan dibawa atau jadi, silakan ditawar di sana. Namanya khiyar majlis. Dalam uhwah tijarah itu saling menghargai. Pembeli dan penjual sama-sama saling menghargai, tidak boleh saling merugikan. Sehingga dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu antara minkum, saling meridhoi, melepaskan dengan ikhlas, membeli dengan ikhlas, tercipta ibadah di sana. Ada kata-kata keikhlasan. Nah, kata antara minkum, manusia yang satu dengan yang lainnya bermuamalah, maka
barang yang kita perjualbelikan itu pula harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya barang kita jual, tidak semuanya juga kita beli, tetapi semuanya itu kita beli untuk beribadah. Baik, luar biasa biasa itu tuh dimensi ekonomi ya, ukhuwah tadi tijarah, perniagaan. Ya, memang tapi kan ini bukan berarti khusus untuk hanya orang berdagang saja, memang luas ini. Bukan. Luas, tidak hanya sebatas orang jual beli di pasar umpamanya saat ini. Jadi kalau uhwah tijarah juga kita lintas agama. Lintas agama. Iya. Uhwah tijarah lintas organisasi. Uhwah tijarah juga lintas partai. Lintas partai. Ya, lintas partai. Artinya kalau dalam hal jual beli kan tidak bisa kita akan membeli barang. Wah, saya harus beli pakaian di orang muslim. Tidak mesti, karena bisa saja pakaian yang kita beli itu, yang kita butuhkan itu tidak ada pada penjual di sana, pada penjual muslim. Nah, kita cari di tempat yang ternyata ada juga yang dari umat Hindu menjual busana muslim. Nah, ini suatu contoh bahwa ketika uhwah tijarah ini sama-sama masyarakat di mana saja bersama-sama membantu mensejahterakan masyarakat. Maksudnya dalam uhwah tijarah adalah bahwa hasil dari berbisnis ini, hasil dari usaha tersebut diatur dalam Islam. Islam mengatur apa bentuk aturannya. Kalau sudah cukup nisab dan haul, khusus di sana dikatakan dalam Al-Quran lagi, harus dikeluarkan zakatnya. Baik, sampai itu orientasinya ya? Orientasinya ke sana, bahwa itu bagian dari implementasi uhwah tijarah, maka zakat itu adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta. Ya. Khusus tentunya orang yang punya ini ya, punya kemampuan, punya harta. Tapi dasar membangunnya itu dari dunia bisnis, dunia tadi wirausaha. Harus ada juga nilai persaudaraan di sana. Kalau bersaing, punya satu dagang, satu pedagang, satu pebisnis, yang lain itu boleh-boleh saja atau ada batasannya? Iya, jadi semua itu boleh-boleh saja apabila ini kan menggunakan etika. Ada etika muamalahnya. Artinya di dalam berjual beli tidak boleh memberikan pembeli rugi, pedagang juga rugi, tidak boleh. Begitu juga dalam untuk tawar menawar itu ada batasan-batasannya. Suatu contoh dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa kalau membeli barang jangan terlalu pingin untung sendiri. Maksudnya yang dagang. Iya, maksudnya pingin untung sendiri. Jangan menjual dengan harga yang mahal, barangnya kurang bagus, bahkan kurang. Begitu juga pembeli, jangan mau membeli uangnya sedikit, maunya barangnya banyak. Tetapi dikatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin, wailul mutaffifin allazina izaktalu ala nasi yastawfun wa izakanhum aw yahzarun, bahwa kalau di dalam melakukan transaksi jual beli apa, jangan sampai berbuat curang di sana. Maka dikatakan dalam Al-Mutaffifin ayat pertama di ayat 1, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Iya. Iya. Artinya nanti bagaimana ini kan akan menyulut ini juga, kalau ada kecurangan akan menyulut perselisihan dan bahkan juga pertengkaran, perkelahian juga ya. Dan ternyata implementasi dari surah Al-Mutaffifin ini bukan saja dalam muamalah. Bukan saja dalam muamalah, bahkan dalam pemilihan juga, dalam pemilu juga nggak boleh berbuat curang. Maka adalah penyelenggara pemilu yang dari Bawaslu untuk mengawasi kecurangan itu. Maka di sini masuk juga allazina yazaktalu ala nasi yastawfun. Jadi jangan sampai terjadi kecurangan di dalam muamalah, dalam kecurangan dalam pilkada. Jangan sampai seperti semuanya itu. Nah, sehingga perlu keharmonisan di dalam bermuamalah, dalam tijarah, dalam beruhwah itu harus terpelihara. Baik, luar biasa. Berarti ini kita betul-betul diarahkan untuk menjalani jalan yang betul-betul dalam landasan kebaikan ya, untuk kebaikan dan menebar kebaikan, kecurangan dan segala bentuknya tadi Ustaz ya, dan bisa dianalogikan dalam apapun juga, termasuk dalam konteks pemilihan itu ya, pemilihan umum, pemilihan pilkada dan seterusnya ya. Curang ya akhirnya kehancuran seperti itu ya, Ustaz ya, kehancuran ataupun kecelakaan tadi disampaikan tadi ya. Iya. Jadi dalam uhwah tijarah ini bahwa ini yang kita lihat bukan saja
pengusaha atau pedagang level pasar tradisional. Ya. Ya, tapi dalam level yang lebih luas lagi, bahwa pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, ya, yang lintas negara, yang lintas negara harus sama-sama bertujuan. Tujuannya apa? Mensejahterakan rakyat. Baik. Artinya keuntungannya itu bukan lagi untuk menjadi milik sendiri, tetapi semua hasilnya itu dikalkulasikan di akhir tahun. Apakah mereka sudah cukup nisabnya? Nah, maka nisab itu harus sudah cukup perhitungannya. Jadi maka ada namanya nisab dan haul. Haul itu sudah cukup tahunnya. Nah, hari ulang tahun harta jadi haul ya. Nisabnya cukup perhitungannya. Nah, kalau kita berdagang sudah dapat keuntungan, maka keluarkanlah zakatnya apabila sudah cukup nisab dan haulnya. Inilah kewajiban umat Islam. Kewajiban umat Islam ini kembali dalam uhwah Islam tadi itu. Maka semua antara uhwah, ubudiyah, waisaniyah, semuanya harus saling terkait, saling keterkaitan. Ya. Baik, dan pemirsa ya, banyak sekali tentunya yang kita harus tadi dengan kemampuan kita bertafahum, berta'awun, saling membantu, itu semua hal-hal poin-poin instrumen yang akan merekatkan ukhuwah persaudaraan kita. Jangan sampai tadi walaupun dalam dunia usaha pun bersaing biasanya, tapi jangan sampai saling merugikan seperti itu, Ustaz ya. Jangan sampai saling mencurangi ataupun apa ya, istilahnya itu seperti memonopoli dan seterusnya seperti itu, Ustaz ya. Ya, karena jelas diatur dalam Islam bahwa beberapa, kalau terkait dengan uhwah tijarah, beberapa cara-cara pengembangan harta yang dilarang. Antara lain dengan penimbunan. Menimbun. Ya, dengan penimbunan ini kan potensi penimbunan ini hanya terjadi bagi orang-orang kaya. Nah, itu dibatasi. Tijarah itu jangan sampai merugikan. Ketika kita membutuhkan barang yang kita inginkan, kemudian kita butuhkan, kemudian barang itu ditimbun, langka. Nah, itu tidak boleh bagi pengusaha seperti itu. Dan cara penimbunan. Yang kedua lagi, dalam uhwah tijarah itu yang perlu kita jaga, tidak boleh lagi mengembangkan dan mendapatkan harta dengan cara penipuan. Termasuk manipulasi. Ya, termasuk undian macam-macam tidak boleh. Jadi uhwah tijarah ini lebih luas lagi cakupannya. Baik, luas juga, dan tentunya ingin kita juga pengetahuan wawasan yang luas lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita malam ini, para pemirsa. Namun waktu juga yang tentunya mengakhiri seluruh kajian dialog kita malam ini yang sangat luar biasa, dan banyak tentunya pemahaman baru yang kita dapatkan, ilmu baru dan wawasan baru, pemirsa. Tadi kalau ada ukhuwah tambahan dari ukhuwah tijarah ini luar biasa. Tapi itu insya Allah kita akan kaji lebih dalam, lebih jauh, lebih luas lagi tentunya dalam tema serta topik di minggu-minggu yang akan datang, Ustaz ya. Sekali lagi jazakallah, Ustaz, sudah memberikan kita pencerahan, dan pemirsa juga yang ada di rumah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan tema serta topik kajian dialog kita di Lombok TV di minggu-minggu yang akan datang. Demikian pemirsa, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.